Halo para dulur Aing Nusantara dan bro-broku semua sekalian. Kembali lagi kita di channelnya Galaxy Auto Concept Official TV. Di konten kali ini gue memang sengaja mau bikin video tentang klarifikasi konteks minggu kemarin yang namanya Bandung Auto Fest 2.0 New Normal. Ya kan? Karena gue dengar ada beberapa selentingan, ada beberapa di sosmed beritanya kurang baik, yang katanya ada dibubarkan, ada keributan. Nah, saat ini gua memang betul secara tidak disangka-sangka ada ketua panitia Bandung Auto Fest yang lagi ngopi di Galaxy Auto Cafe. Nah, kita langsung aja tanya supaya berita simpang siur ini ada solusinya. Sebenarnya kejadian kemarin ini karena apa? Ya, ini langsung aja. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan loncengnya bro-bro semua dan para dulur Aing semua. Ya, stay tune terus, dengarkan secara bersama apa yang dilontarkan oleh ketua panitia Bandung Auto Fest ini, Mas Teddy Sukma. Ya, silakan bro-bro semua. UAS sebagai salah satu wakil dari teman-teman modifikator semua untuk meminta klarifikasi dalam arti supaya nggak ada apa ya, berita-berita simpang siur gitu. Ya, silakan dari Mas Ted selaku ketua panitia kemarin. Langsung aja. Jadi sih sebenarnya event ini berjalan lancar ya, normal, karena konten atau fokusnya kami pihak panitia Bandung Auto Fest itu lebih ke penjurian dan pengumuman pemenang kreativitas modifikasi kendaraan gitu. Nah, kalau untuk truk sendiri kan memang jadwal sesuai, tidak ada perubahan ya, dari penjurian sampai pengumuman pemenang pun di hari Sabtu yang sama gitu kan, dan plan mobil pun di hari Minggu sampai dari penjurian sampai pengumuman pemenang pun berjalan lancar ya. Cuman memang kalau untuk truk sendiri kenapa dipulangkan lebih cepat gitu kan, karena dari masukan dari berbagai pihak karena animo pengunjung takutnya terjadi pelonjakan untuk di hari Minggunya, juga di hari Sabtu ini memang sudah sangat-sangat ramai ya pengunjung. Nah, itulah beberapa pihak yang memberikan keterangan, maksudnya memberikan arahan ke kami para panitia pun untuk kembali ke konten awalnya. Tujuannya Bandung Auto Fest ini apa? Lebih ke mengapresiasi kreativitas modifikator ya. Nah, di situ ada penjurian dan pengumuman pemenang. Nah, sudah selesai kan? Berarti kan sebenarnya acara ini selesai. Gitu. Nah, memang kami pun pihak panitia mohon maaf kalau ada kurang atau ada yang kurang berkenan, terutama untuk pengunjung atau para fans truk sendiri nih yang sudah datang dari luar kota. Mohon maaf, bukan mau kami untuk tidak memberikan akses masuk, cuman lebih ke pembatasan protokol kesehatannya itu kami utamakan. Jadi memang pengunjung yang sudah ada di dalam susah untuk keluar, begitupun yang dari luar nggak bisa keluar, sudah tidak bisa masuk lagi karena memang kami pembatasan pengunjung gitu. Tapi mohon maaf saya potong. Jadi masanya truk bro ya, masanya truk modifikasi ini saya acungin jempol 4, jempol saya 4 ya. Luar biasa banyak sekali, emang betul sekali itu, banyak sekali dari mana-mana ya. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi gitu ya, sebagai warga Bandung, sebetulnya Bandung tidak tercoreng namanya. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan kejadian-kejadian kemarin, kalau menurut saya pribadi ini Bandung malah kan, kalau
event-event di Bandung ini, Bandung Auto Fest yang pertama di tahun 2020 ini, yang memang pertama kali yang bisa membuat event kontes modifikasi. Ya, pertama kali. Karena sebelum-sebelumnya memang pertama izin susah keluar. Kedua memang kemarin-kemarin masih ya karena pandemi ini memang susah ya untuk ini. Tapi kalau menurut saya garis besarnya event ini sukses. Ya alhamdulillah sih kalau menurut penilaian dari Galaxy sendiri ya kebetulan kembali lagi kami pihak panitia itu lebih mengutamakan dari sisi penjurian dan awardingnya itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita tunjukkan masa, itu masa inilah yang kami batasi gitu. Menunjuk inilah karena memang agar terlaksananya penjurian sampai dengan pengumuman pemenang gitu. Oh, jadi intinya event ini tidak dibubarkan. Tolong garis bawahin, tidak dibubarkan. Cuma pihak kepolisian mengantisipasi karena lonjakan dari masanya truk ataupun masanya ada mobil juga itu ya. Mobil modifikasi itu jadi dibatasi pengunjung yang masuk. Bukan dibubarkan, karena saya baca di YouTube, baca di sosmed lainnya itu Bandung Auto Fest dibubarkan. Oh, salah besar berarti. Ya, salah besar ya. Yang kalau dibubarkan kan, kalau memang dibubarkan sejak tim pengamanan datang ke lokasi langsung kalah. Ya, betul. Nah, Ya. justru tim pengamanan datang ke lokasi ini untuk menjaga supaya event ini bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai schedule, sesuai rules, di mana fokus utama di penjurian dan pengumuman pemenang. Itu aja sih. Ya. Gitu. Jadi karena lonjakan massa ini yang lebih banyaknya di truknya, makanya panitia dan kepolisian itu mengambil sikap. Betul. Itu penjurian kontesnya truk modifikasi itu hanya 1 hari. Nah, bro, jadi bukan dibubarkan, bukan ada masalah apa-apa. Ini hanya untuk menjaga protokol kesehatan, social distancing, karena lonjakan dari massa itu terlalu banyak untuk bagian truk. Jadi fans-fansnya truk lah maksudnya tuh. Betul. Nah, makanya di 1 harikan. Ya wajar kalau teman-teman yang nggak tahu pokok permasalahannya seperti apa pasti merasa kecewa. Pasti, ya kan? Pasti. Jangan berprasangka buruk. Justru panitia ini ngebela-belain supaya acara itu terus berlangsung. Gitu. Bukan karena saya memang di kelasnya di mobil gitu ya, karena 2 hari mobil. Bukan. Kalaupun memang ada bermasalah, booth cafe saya pun kalau misalnya bermasalah, saya udah bayar boothnya, istilah itu kan. Saya dagang, saya stok kayak gitu kan, kafenya. Rugi bro. Iya kan? Iya pastinya. Ya, gitu. Memang kami pihak panitia pun lebih berpihak ke peserta sebenarnya ya. Gimana ya event ini kan lebih ke apresiasi kreativitas modifikasi bidang kendaraan roda 4 atau lebih ya. Jadi memang kami pun tidak mau nantinya ada info atau ada closing terjadinya kluster baru COVID-19 ini di Bandung Auto Fest. Makanya ya mohon maaf untuk para mania, para fans, terus para pengunjung dari berbagai kota itu tidak dapat masuk, kecewa pasti karena udah jauh-jauh. Cuman event ini memang lebih mengutamakan ke sisi penjuriannya atau apresiasi modifikasinya. Jadi ya mohon maaf banget nih kalau memang udah jauh-jauh dan keluar biaya, ya kami pun mengerti. Kami pun pengennya menampung teman-teman itu semua bisa masuk. Cuman dari berbagai sisi, berbagai faktor yang sudah kami diskusikan dengan pihak kepolisian dan kami pihak panitia, memang lebih baik event ini berjalan tanpa pengunjung tambahan. Jadi yang sudah masuk pun ya sudah
istilahnya kalau menurut apa yang memang sudah tahu kasus seperti ini, pasti mereka support terus Bandung Auto Fest. Dan kami juga Menurut- memang tidak mudah ya supaya event ini terlaksana dari pihak panitia benar-benar bekerja keras mempresentasikan alur eventnya seperti apa dengan tim gugus tugas, dengan pihak kepolisian pun, dan memang apa ya ini yang paling terbaik kalau menurut kami gitu. Apalagi yang kemarin sebelum acara dimulai itu kan yang meresmikannya siapa? Kang Jana ya? Nah, saat simulasi itu memang diresmikan langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota. Bapak Wakil Wali Kota Bandung, bro. Jadi segala izin, segala apapun itu memang dari jauh-jauh hari sudah diurus. Jadi banyak yang saya dengar juga, banyak yang ngomong katanya izin tidak diurus. Kalau izin nggak diurus udah bubar bro semua kemarin. Ya betul. Iya kan? Betul. Pihak kepolisian pasti masuk ke dalam, gitu kan? Nah itu logikanya seperti itu aja. Jadi kalau memang saya mewakilkan panitia juga nih ya. Betul, silakan. Kalau memang dari pihak panitia Bandung Auto Fest kemarin ada salah-salah, dimohon dimaafkan. Mohon maaf. Ya kan, mohon maaf. Jadi ini bisa dibilang, kita bilang ini adalah force major. Force major. Force major itu adalah kejadian di luar daripada rencana. Ya Ya kan? kan? Di luar dugaan kita sebagai Di luar manusia, dugaan. di luar kendali. Di luar kendali. Jadi, nah terakhir nih Mas Ted, Ya. untuk klarifikasi Bandung Auto Fest ini, kira-kira kota keduanya di mana? Kota Lanjut kedua terus dong. Masih lanjut Jangan sih. gara-gara kemarin Oh, jadi enggak. jadi Enggak. mundur, Enggak. ya kan? Bahkan, inilah pembelajaran untuk event-event selanjutnya. Betul. Gimana kita mengantisipasi lonjakan pengunjung, terus gimana kita sendiri atau kami pihak panitia itu mendelegasikan kepada peserta. Mungkin ada sisi komunikasi yang miss nih. Ya. Gitu. Nah, itulah pembelajaran kami pihak panitia untuk kedepannya, evaluasi juga semoga lebih baik dari event Bandung Auto Fest yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk kota keduanya kira-kira nih, udah ada bayangan belum? Udah ada maksudnya kira-kira bulan sekian, tahun sekian kita bikin di kota mana gitu. Biar teman-teman modifikator kota tersebut udah prepare dari sekarang. Jadi sih ini salah satu apa ya yang kami ambil sih. Kayaknya selesai pandemi kita baru akan bikin lebih lagi karena semua pun panitia, peserta, pengunjung semuanya pengen merasakan fun bersama lah gitu. Jadi biar los gitu. Mas Ted sebagai ketua panitia Bandung Auto Fest kemarin ada istilah itu, ada apa nggak yang mau disampaikan ke para dulur aing semua yang nonton acara ini? Jadi para dulur aing nih tetap fokus pada konsep modifikasinya, kejar beberapa regulasinya, lebih terarah aja sih konsep modifikasi, entah itu mobil entah itu truk, itu lebih terarah. Dan memang penilaian itu tidak hanya dari sekedar modifikasinya kendaraan aja, juga dari attitude peserta gitu kan. Ya, ya. Cara penyampaian dan cara presentasi di saat peserta ini masuk loading itu pun dari segi attitude sudah kami nilai. Mungkin itu aja yang buat peserta. Kami ada evaluasi sendiri buat panitia pun akan lebih memperbaiki dari segi apapun itu. Pesan dari gue, sebelum kita ikut kontes, alangkah baiknya kita baca regulasinya dulu, baru kategorinya. Dan persiapannya lebih matang. Persiapannya juga. Sebelum bikin mobil ini, harus tahu dulu kategori regulasi yang umum banyak yang orang pakai. Betul. Jadi pas bikin mobilnya, bangun mobilnya itu kena semua bro. Ya, benar. Jadi satu mobil ada beberapa piala. Ya. Kalau pada saat kita dapat itu, pada saat kita bikin mobil dengan ownernya pun ikut, hasil karya kita sendiri, Betul.
dapat itu piala itu bangganya luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betul, setuju nggak? Setuju banget. Nah, jadi buat para dulur aing, awal gue minta kita berdoa dulu semua supaya pandemi cepat hilang dari muka dunia ini, ya, supaya kita bisa bikin Mas Ted bisa bikin event-event lagi yang lebih seru dari kemarin Bandung. Baik, lebih seru, lebih ramai lagi. Dan tentunya tidak akan bermasalah lagi dengan segala sesuatu lah, social kita distancing segala macam. Ya mudah-mudahan kita berdoa bisa bersama-sama. party semua lah. Bisa party. Bisa party. Ada DJ-nya, ya kan? Kalau biasanya kontes kan begitu, Mas. Ya, cukup sih kalau dari saya mungkin mohon maaf kami pihak panitia mohon maaf apabila dari sikap dari tutur kata ada yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi kami semua memang capek maksudnya ya dari situ kami cuman ya mohon maaf lah kami semua pihak panitia terima kasih buat peserta. Selalu semangat yang belum mendapatkan beberapa nominasi kategori lebih apa ya lebih difokuskan lagi untuk modifikasinya mengarah kemana, terus juga jangan patah semangat. Semua event ini memang berbeda-beda cara penanganannya ya tidak harus menjadi panitia atau tempat atau apapun itu kita ambil hikmahnya dari semuanya ini. Cari tahu kebenarannya dulu. Kalau memang dari segi panitianya salah, boleh ditegur oleh teman-teman. Cuman Ya, kalau menurut sih sudah dibubarkan. ya, kalau menurut saya sangat-sangat krusial itu adalah kalau misalnya kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, sudah upload sosmed, itu yang bahaya bro. Itu yang bahaya. Dulur aing, para bro-bro semua, klarifikasi dari Ketua Panitia Bandung Auto Fest saya rasa sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali, dan saya pun sangat tahu sekali pokok permasalahannya kemarin itu seperti apa. Nggak lain, lonjakan massa bro, dari pihak polisian datang mengamankan, hanya untuk mengamankan sebetulnya supaya tidak ada kerumunan yang di dalam area atau di dalam venue itu terlalu banyak orang gitu. Mohon maaf kalau perkataan saya pun kurang berkenan di video ini karena dia memang real, tidak ada apa Settingan tidak ada. Aman bro. Ya. Nah jadi apalagi Mas, sudah selesai? Cukup ya? Cukup. Nah jadi teman-teman bro-bro semua para dulur aing sejagat raya. Jadi itulah klarifikasi dari Ketua Panitia Bandung Auto Fest 2.0 New Normal kemarin pada tanggal 17 sampai 18 Oktober ya? Oktober 2020 yang katanya ini itu dibubarkan, itu salah besar bro. Salah, sangat salah semua. Nah jadi gue Ari dari Galaxy Auto Concept juga itu kebetulan venue-nya dekat sekali dengan bengkel. Jadi gue sangat-sangat tahu kebenaran seperti apa gitu loh. Nah jadi terima kasih yang sudah menonton acara ini. Jadi khususnya modifikator seluruh Indonesia, seluruh jagat raya, khususnya lagi truk modifikasi, mohon pengertiannya, mohon pengertiannya tentang klarifikasi video ini. Jadi tolonglah di sosmed bahasa-bahasa yang kurang berkenan itu tolong dihapus. Jadi supaya sesama modifikator, walaupun saya modifikator mobil ataupun itu kita sama-sama modifikator lah. Nggak enak. Saya pun pernah jadi tidak ada batasan. Ya, saya pun pernah jadi panitia sebuah kontes juga. Kalau misalnya orang-orang itu, aduh, kepikirannya luar biasa bro. Nah jadi buat bro-bro juga modifikator truk ataupun bukan modifikator ataupun apapun itu yang belum subscribe dulu ya. Terus like video ini, videonya Galaxy Auto Concept juga, yang lain-lainnya tolong ditonton terus bro, bantu bro, support kita. Terus komenin apabila ada kata-kata yang
kurang berkenan tolong, tapi dengan bahasa yang sopan. Kita orang timur bro, ya kan. Nah, terus tolong share juga ke teman-teman semua video ini, klarifikasi video ini dari Mas Teddy, ya kan. Terus terakhir, support terus Dulur Aing Nusantara. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di acara berikutnya dan video konten-konten kita selanjutnya yang pastinya lebih seru dan makin seru. Thank you.